Kota Yan hari ini jelas lebih hidup dari sebelumnya. Suara orang-orang seperti suara gong dan genderang. Ada lautan manusia di langit dan di tanah. Gelombang manusia yang padat di tanah kota itu seperti sekelompok semut. Di langit kota Yan, semakin banyak ahli bandi berkumpul. Mereka tampak seperti awan gelap pekat yang menutupi langit di atas kota Yan, menghalangi lebih dari setengah sinar matahari yang awalnya bersinar. Xiaoyan dan Murong Qianqian tidak berhenti setelah meninggalkan kediaman mereka. Tubuh mereka bergerak dan terbang menuju rumah lelang di pusat kota. Dengan kejadian yang terjadi di rumah 1000 obat 2 hari lalu, ada cukup banyak orang di kota Yan yang mengenal wajah Xiaoyan. Seketika banyak orang yang menatapnya dengan penuh hormat saat menemukan keberadaannya. Beberapa ahli bandi di dekatnya buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka ke arah Xiaoyan sambil tersenyum rendah hati. Xiaoyan pun tersenyum dan membalas sapaan itu. Dalam waktu singkat, Xiaoyan dan Murong Qianqian telah tiba di depan sebuah bangunan kuno berbentuk cincin yang besar. Seluruh bangunan kuno itu seperti cincin besar yang tergeletak di tanah. Di dalam bangunan kuno ada alun-alun batu yang besar. Di tepi alun-alun ada lapisan-lapisan panggung yang menyebar seperti tangga. Lebih jauh ke atas panggung itu, ada ruangan-ruangan kecil yang disangga oleh pilar-pilar batu. Melihat ke bawah dari atas, hal pertama yang terlihat adalah ruangan-ruangan itu. Rumah lelang ini sebenarnya adalah rumah lelang terbuka. Perlu diketahui bahwa untuk memastikan tidak ada yang akan merampas barang lelang dan melarikan diri, rumah lelang biasanya akan dibangun di ruangan yang dijaga ketat. Namun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat rumah lelang seperti yang muncul di hadapannya sejak dia mulai berlatih. Xiaoyan menggelengkan kepalanya pelan. Balai lelang ini benar-benar agak terlalu berani dan liar. Jika benar-benar ada seorang ahli yang berani membuat masalah di balai lelang, bahkan seorang elit Daudi mungkin tidak dapat melindungi barang-barang lelang. Tentu saja masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Dia terlalu malas untuk terlalu banyak memikirkannya. Dia menghela napas dalam hatinya dan menuntun Murong Qianqian. Tubuh mereka bergerak dan mereka terbang ke rumah lelang di bawah. Meskipun arus orang di kota Yan hari ini jauh lebih banyak dari biasanya, ada area yang cukup luas di sekitar rumah lelang. Xiaoyan dan Murong Qianqian mendarat di area ini. Sekilas orang biasa melihat pintu besar di area ini. Ini adalah pintu masuk ke rumah lelang. Saat ini ada banyak orang yang berbaris di sekitar Xiaoyan dan Murong Qianqian. Mereka dengan tertib mengikuti perintah untuk memasuki rumah lelang. Semua orang ini adalah bandi elit. Di tempat ini bahkan para bandi elit yang biasanya dihormati di depan orang lain hanya bisa berbaris seperti orang biasa untuk memasuki rumah lelang. Harus dikatakan bahwa fondasi rumah lelang ini benar-benar dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Murong Qianqian mengernyitkan alisnya ketika dia melihat ada barisan panjang hampir 100 orang di depannya. Mata cantiknya menatap tajam ke arah Xiaoyan di sampingnya sambil berkata dengan marah, "Ini semua salahmu. Aku sudah bilang padamu untuk datang lebih awal. Sekarang antriannya sangat panjang. Bukankah kita harus menunggu sampai langit menjadi gelap sebelum bisa masuk?" Ucap Murong Qianqian. "Jangan khawatir. Bukankah aku bilang akan ada yang menjemput kita? Tunggu saja." Xiaoyan terkekeh pelan menanggapi perkataan Murong Qianqian. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kedua tangannya disilangkan di depan dada saat ia perlahan menatap ke arah bangunan kuno yang tinggi dan besar di hadapannya. Tepat di atas pintu masuk bangunan kuno di dinding batu yang tebal dan kokoh, ada kata Tian yang flamboyan dan mencolok terukir di atasnya. Setelah beberapa tarikan napas, senyum di sudut mulut Xiaoyan semakin lebar. Tak lama kemudian, dia menoleh dan berkata ke arah Murong Qianqian, "Itu di sini." Setelah suaranya terdengar, ekspresi wajah cantik Murong Qianqian tanpa sadar sedikit berubah. Ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Dia mengangkat matanya yang indah dan mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba suara yang agak serak dan tua terdengar dari ruang kosong. "Grandmaster, aku adalah Fang Qian. Aku adalah manajer rumah lelang Tianyun. Aku telah menerima permintaan dari beberapa tuan dan datang untuk mengundang Grandmaster masuk." Setelah suara tua itu terdengar, ruang kosong di depan Xiaoyan dan Murong Qianqian tiba-tiba terdistorsi. Seketika seorang pria tua berambut putih dengan wajah ramah muncul di depan Xiaoyan dan Murong Qianqian. Lelaki tua itu segera menangkupkan kedua tangannya dengan hormat kepada Xiaoyan. "Tetua terlalu sopan. Generasi muda ini tidak berani menyebut diriku sebagai Grandmaster," ucap Xiaoyan.
Jelas Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Dari cara lelaki tua ini tiba-tiba muncul, dia tidak diragukan lagi adalah seorang elit Dodi. Di hadapan orang seperti itu, Xiaoyan tetap bersikap sangat hormat. Lagi pula jika dia jujur, dia pada dasarnya hanyalah seorang alkemis tingkat 2. Membuat hal-hal mudah bagi orang lain juga berarti membuat hal-hal mudah bagi dirinya sendiri. Mungkin ini akan membantu Xiaoyan jika mereka saling menghormati. Grandmaster terlalu rendah hati. Namun karena ini masalahnya, sebaiknya kami mengundang Grandmaster untuk masuk ke rumah lelang terlebih dahulu. Beberapa orang itu sudah menyiapkan kamar pribadi untuk Grandmaster, ucap Fang Qian. Mata tuanya memancarkan kekaguman saat dia menatap Xiaoyan di depannya. Fang Qian tanpa sadar merasakan keterkejutan di hatinya. Pemuda berjubah hitam di depannya tidak hanya muda dan menjanjikan, tetapi karakternya juga tidak sombong atau tidak sabaran. Hal semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat lelaki tua itu dari anggota generasi muda lainnya. Hanya dari titik ini saja, kesan baik lelaki tua itu terhadap Xiaoyan dengan cepat meningkat cukup banyak. Aku memang datang untuk pelelangan. Namun aku harus merepotkan ketua untuk membantuku menolak kamar pribadi yang disediakan beberapa orang itu untukku. Generasi muda ini tidak pernah suka menerima bantuan dari orang lain. Generasi muda ini menangani masalah sekecil itu sendiri, ucap Xiaoyan sambil tertawa pelan. Nada suaranya sangat tegas saat dia membantah apa yang disebut sebagai ruang pribadi. Mendengar ini, kilatan cahaya tanpa sengaja melintas di mata tua Fang Qian. Karakter yang sangat teliti ini ditambah dengan bakat pelatihan yang menakutkan. Berarti bahwa orang ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Keduanya bertukar beberapa kata sopan secara berurutan. Murong Qianqian yang berada di belakang Xiaoyan memiliki ekspresi agak kaku karena tertegun di tempat. Dia tidak menyangka akan ada seseorang yang datang untuk menyambut Xiaoyan. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo pergi. Apakah kamu tidak ingin masuk? Ucap Xiaoyan kepada Murong Qianqian. Di bawah bimbingan Fang Qian, Xiaoyan dan Murong Qianqian perlahan berjalan melewati kerumunan bandi yang sedang mengantri hingga tiba di depan pintu. Ketika Fang Qian mendekati pintu batu, dua prajurit berbaju besi hitam yang berjaga dengan hormat membungkuk. Salam manajer Fang, silakan masuk. Dari nada bicara mereka yang penuh hormat, jelaslah bahwa Fang Qian memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Ketika mendengar ucapan hormat kedua prajurit itu, Fang Qian tersenyum ramah sambil mengangguk ke arah mereka berdua. Tak lama kemudian dia melangkah maju lagi, berniat membawa Xiaoyan dan Murong Qianqian ke dalam rumah lelang. Namun pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Dia perlahan berbalik menatap ke arah sumber suara. Manajer Fang, sekelompok besar dari kami telah bergegas menuju kota Yan sejak 10 hari yang lalu. Semua demi berpartisipasi dalam pelelangan. Hari ini, kami berlima akhirnya berhasil mencapai kota Yan sebelum fajar dengan susah payah. Kami telah menunggu dengan getir selama beberapa jam. Namun bocah ini baru saja tiba. Apa haknya untuk memasuki rumah lelang sebelum kami? Ucap orang itu. Orang yang berbicara adalah orang pertama dalam antrean. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh janggut. Auranya sangat kuat. Bahkan jika dibandingkan dengan Su Songmi yang telah dilempar Xiaoyan 2 hari lalu, auranya tidak lebih lemah. Jelas dia juga seorang bandi bintang 8. Lebih jauh lagi bahkan jika ditempatkan di antara bandi bintang 8, kekuatannya sudah pasti yang terbaik. Dari perkataannya sepertinya dia baru saja tiba di kota Yan hari ini. Tidak heran dia tidak mengetahuinya. Pada saat yang sama, lelaki kekar itu juga mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda berjubah hitam di depannya adalah bandi bintang 6. Mampu mencapai level bandi bintang 6 di usia muda, ini memang cukup bagi orang lain untuk memanggilnya karakter tingkat iblis. Namun ini tidak cukup untuk memberinya prioritas untuk melakukan apapun. Oleh karena itu pada saat ini, tatapan pria parubaya berbadan besar ini juga menampakkan permusuhan saat dia melihat Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibenci oleh seseorang karena masalah sekecil itu. Pria kekar ini jelas yang pertama dalam antrean. Mengapa dia harus melakukan ini? Tuan, orang tua ini juga bisa mengerti bahwa kalian semua sudah lama menunggu di sini. Tujuan kalian hanya agar bisa memasuki rumah lelang secepat mungkin. Orang tua ini juga bisa mengerti apa yang telah kau katakan. Namun selalu ada pengecualian untuk segalanya. Beberapa orang kan selalu memiliki beberapa hak istimewa.
Alasan mengapa tuan ini bisa memasuki rumah lelang sebelum kalian semua adalah karena dia punya alasan sendiri. Oleh karena itu orang tua ini juga berharap tuan ini bisa mengerti. Jika kau ingin tahu alasannya, silakan tanyakan kepada orang-orang di belakangmu. Aku yakin bahwa sebagian besar orang di kota yang tahu alasan di balik ini. Setelah kata-kata Fang Qian keluar dari mulutnya, orang-orang di belakang mulai berbisik satu sama lain. Pada saat yang sama, ekspresi gembira muncul di mata mereka ketika mereka melihat pria parubaya itu. Aku tidak peduli, kita sudah menunggu lama sekali. Pada akhirnya bocah ini muncul begitu kita bertemu. Apapun yang terjadi, dia harus memberi kita penjelasan. Dengan ekspresi garang di wajahnya, lelaki setengah baya itu dengan keras kepala meraung tanpa rasa menyerah. Ketika kata-kata pria parubaya itu keluar dari mulutnya, ekspresi Fang Qian tanpa sadar menjadi gelap. Pria parubaya di depannya ini bersikap tidak masuk akal, membuatnya merasa bahwa dia sengaja mencari masalah. Tepat saat Fang Qian hendak berbicara, Xiaoyan perlahan melangkah maju. Sambil tersenyum, dia menatap pria parubaya itu. Hahaha, tidak apa-apa. Aku ingin tahu penjelasan seperti apa yang kamu inginkan dariku, ucap Xiaoyan. Melihat ini, Fang Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Xiaoyan adalah orang seperti itu. Meskipun Xiaoyan tampak ramah dan mudah didekati, dia jelas bukan orang yang bisa diinjak-injak oleh orang lain. Wajah lelaki kekar itu dipenuhi dengan ketidaksenangan saat dia mengamati pemuda berjubah hitam di depannya. Ekspresi di matanya berubah, dan dia langsung mendengus dingin. Sedikit kekejaman muncul di wajahnya yang tampak garang saat dia berkata dengan tegas, aku tidak akan bersaing denganmu dalam hal ini. Aku tidak ingin dikutuk karena menindas yang lemah. Bagaimana dengan ini? Selama kamu dapat menangkis pukulanku, aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, kamu akan membiarkan kami berlima masuk terlebih dahulu. Saat pria kekar itu mengatakan ini, dia mengacungkan ibu jarinya dan menunjuk dengan keras ke 4 orang di belakangnya. Seketika 4 orang di belakangnya maju setengah langkah, memperlihatkan wajah mereka yang kasar. Mendengar perkataan itu, Fang Qian tidak dapat menahan keinginan untuk melangkah maju. Dia percaya bahwa selama dia melangkah maju, tidak peduli betapa tidak relanya orang-orang ini, mereka tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun saat Fang Qian hendak melangkah maju, sudut mulut Xiaoyan terangkat membentuk senyum tipis. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan menghentikan Fang Qian di belakangnya. Pada saat yang sama, mulutnya tersenyum saat dia berbicara kepada pria besar itu. Tentu, kalimat sederhana ini membuat ekspresi wajah semua orang menjadi tercengang. Pandangan semua orang beralih antara Xiaoyan dan pria kekar itu. Ketika mereka berdua berdiri bersama, mereka bagaikan monyet kurus dan beruang besar. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Namun Xiaoyan benar-benar menyetujuinya. Harus diketahui bahwa jika dilihat dari fisiknya saja, pria kekar ini lebih dari 2 kali lipat ukuran Xiaoyan. Jika mereka berdua bertemu, pemandangan itu tidak akan terbayangkan oleh siapapun yang hadir. Mengenai hal ini, sudut mulut Xiaoyan perlahan melengkung membentuk senyuman. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap pria kekar itu. Mengangkat tangannya dan mengaitkan jarinya ke pria kekar itu. Datang, ucap Xiaoyan.